Hello again everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada channel ini teman-teman akan menemukan informasi seputaran technical analysis daripada cryptocurrency. So if you guys like crypto, make sure you hit the subscribe button. By the way, teman-teman, pada pembahasan video kali ini kita akan membahas tentang pergerakan XRP. Kalian bisa lihat XRP hari ini mengalami penguatan yang cukup oke dan cukup signifikan dari penguatan kemarin. Sebenarnya nggak terlalu banyak sih teman-teman, tapi ini saya bilang sih cukup oke. Kenapa? Karena kita ngelihat ada beberapa indikasi positif yang mungkin bisa terjadi terhadap pergerakan XRP teman-teman. Kalau misalkan kalian pengen tahu lebih lengkapnya, tonton video ini sampai selesai ya, supaya bisa dapat gambaran perkiraan atau proyeksi XRP ke depannya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. First, saya pengen bahas dari time frame daily teman-teman. Oke, secara time frame daily, kemarin itu kita udah sempat bahas tentang kondisi dia membentuk yang namanya descending broadening wedge pattern, teman-teman, ya. Dan kita bisa lihat descending broadening wedge pattern di sini itu playing well kalau saya bilang, karena dia menahan pergerakan XRP itu udah 2 kali sebelumnya, dan ini menjadi yang ketiga kali untuk kita, teman-teman. Selain daripada itu, kalian juga bisa lihat bahwa Fibonacci 50% ini bermain cukup oke sebagai support kita gitu. Jadi feeling saya sih kalau misalnya kondisi yang kayak gini nih, pada saat dia turun ngetel kayak gini, itu sih either bear trap ya, jadi bikin orang-orang itu panik pengen nge-short atau nge-sell token XRP mereka, atau bagi yang trading di futures itu pada saat mereka ngelong, mereka terlalu terburu-buru, set stop loss di bawah level itu disenggol dulu teman-teman. Dan itu kan banyak terjadi ya, terutama buat teman-teman yang trading gitu. Jadi saya asumsi demikian gitu. In the end, kita sekarang itu balik lagi bermain di atas level support yang ada di sini teman-teman ya. Yang saya garis pakai warna ungu ini teman-teman ya. Kita bermain di atas level support itu lagi, karena seperti yang kita sama-sama lihat teman-teman, sebelumnya kan ini merupakan area penting ya bagi kita. Kalau misalnya kita bisa lihat dari sini ya, ketika pergerakan XRP sebelum dia naik dan menguat di atas level ini teman-teman, atau 63130, sebenarnya inilah level resistance yang paling kuat yang nahan pergerakannya teman-teman. Lagi pula nih teman-teman, sebetulnya kalau misalnya kita lihat kondisi ini pada saat dia terjadi breakout ini, dia nggak retest teman-teman ya, secara full candle ya. Kalau ini kan kita lihat dia ngetel nih teman-teman, tapi kan secara full candle dia nggak nge-retest. Mungkin aja memang proses ini itu harus terjadi supaya dia nge-retest si level resistance yang sebelumnya di breakout ini teman-teman gitu. Dan kalau misalkan demikian, kita ngelihat di sini sebenarnya ada kabar baik gimana si candle ini membentuk bullish engulfing ya teman-teman. Si bullish engulfing itu berarti pertanda bullish reversal pattern ya, dimana kondisi sebelumnya terjadi dari downtrend lalu keluar bullish engulfing pattern, dan kita perlu nunggu konfirmasi candle, yaitu di candle yang ini yang sekarang sedang berjalan nih teman-teman. Kalau misalnya kita bull candle juga, maka kita ada potensi ngelihat si XRP itu akan rebound dan mungkin ngetes ke level kisaran 0,769 dolar atau let's say 0,77 dolar lah, karena simply di sini kita ngelihat ada support ya teman-teman, support yang menahan pergerakan si XRP ketika dia sebelum terjadi penurunan signifikan ini teman-teman ya. Selain daripada itu, ini kan sebenarnya secara nggak langsung dia membentuk, kita bisa bilang dia ngebentuk triangle pattern lah ya kurang lebih. Dan ini lebih ke descending triangle sih, dimana kondisi untuk si ininya apa namanya, untuk si high levelnya itu makin lama makin menurun teman-teman. Jadi dia create yang namanya lower high, lower high, lower high, then cross gitu. Maksudnya breakout gitu. Maka descending triangle itu menjadi potensi menjadi level support atau resistance kita untuk pergerakan berikutnya, dan itu di kisaran 38,2% Fibonacci di 0,77 dolar next target kita gitu ya. Nah, kalau misalkan saya turunkan time frame, saya pengen kasih lihat ke teman-teman ada beberapa kondisi. Saya akan langsung dari time frame 1 jam. Jadi sebenarnya gini teman-teman, ini sebenarnya ada rasa khawatir saya, di mana dia ngebentuk semacam rising wedge pattern yang berpotensi terjadi di kisaran area ini teman-teman ya. Karena secara pergerakan pasca dia terjadi bull cross ini ya terhadap si triangle, sorry ini mungkin biar enak saya ilangin dulu kali ya. Nah gitu ya, jadi pasca dia terjadi triangle ini, triangle breakout, nah kalian bisa lihat nih, ini kan sebenarnya bull cross nih.
si market itu kan naik dan dia overextended. Kalau misalnya kondisi overextended kurang lebih kan kayak gini teman-teman. Ketika dia overextended, pasti dia akan coba balik untuk ngetes exponential moving average 21. Apalagi ini di time frame 1 jam dengan periode yang lebih cepat gitu. Berarti ini ada potensi kita ngetes dan bisa jadi terbentuknya itu karena ini teman-teman. Ya, balik lagi karena si rising wedge pattern ini gitu. By the time dia terjadi breakout, mungkin kita akan nge-retest terhadap exponential moving average yang ada di sini, teman-teman. Oke. Sebelum kita meneruskan penguatan. Lagi pula, selain daripada itu, kita juga melihat di sini kan ada resistance, teman-teman. Oke. Ini resistance yang nahan pergerakan XRP sebelumnya. Makanya saya gambar garis di sini warna ungu, ya. Kalian bisa lihat garis ini. Kalau misalnya kita hubungkan ke samping, maka ada potensi XRP itu memang harus ngetes level ini dulu sebelum dia meneruskan penguatannya, teman-teman, ya. Tapi kalau secara momentum gimana? Momentum so far oke, teman-teman, karena kita bisa lihat proses perubahan arahnya tuh di sini, ya. Ketika ini low, ini high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, tiba-tiba higher low, teman-teman. Nah, inilah proses perubahan yang terjadi, ya. Dia mulai create yang namanya higher high, higher low. Dan di sini potensial higher high, maka kita perlu melihat XRP itu nge-create yang namanya higher low dan mungkin berada di kisaran level ini, teman-teman, ya. Jadi, level tersebut akan kita highlight dengan memberikan price label, ya, supaya teman-teman dapat gambaran potentially dia bisa drop at least sampai kisaran $0.64 lagi, ngetes level resistance di sana atau support di sana gitu, ya. Nih teman-teman kurang lebih, ya. Nah, kalian bisa lihat ya, ketika terjadi proses ini kan boom, dia terpantul, ya, tapi kan di sini ketahan, teman-teman, ya. Ada tahanan lah yang menahan pergerakan XRP untuk naik lebih kuat dari level itu. Gitu ya kurang lebih. Nah, ini secara pergerakan saat ini seems okay to me karena kita ngelihat dia mulai bermain di atas exponential moving average 34. Hopefully rejection yang terjadi di buntut ini nggak meneruskan dia supaya dia turun lebih cepat gitu ya teman-teman. Oke. So, itu tadi untuk time frame daily 1 jam sampai 4 jam teman-teman, ya. Jadi untuk short term, long term semua saya sudah jabarkan. Nah, untuk time frame weekly ini sebenarnya cukup menarik teman-teman. Saya akan bahas singkat aja. Pertama, obviously kita masih di dalam Elliott Wave Theory ya teman-teman, ya. Kita masih expect dia bermain di dalam Elliott Wave Theory atau masih mengikuti Elliott Wave Theory, di mana ini adalah wave 1-nya kita dan ini wave 2, wave 3, dan ini potentially menjadi wave 4-nya kita, dan itu bertepatan di kisaran kurang lebih Fibonacci 50% yang ada di time frame weekly teman-teman. Nah, as long as kita close di atas level itu di pekan ini teman-teman, sekaligus dia close di atas exponential moving average yang 55, kalau saya hilangin kelihatan ya, nah ini garisnya teman-teman, maka kita bisa ngelihat mungkin dari pergerakan XRP-nya akan kembali terkonsolidasi sebelum dia menguat lagi, dan kita harus break dulu level 61,8% sebelum kembali penguatan untuk XRP teman-teman. Berikutnya proyeksinya seperti apa? Mungkin kalau misalnya bisa digambarkan, mungkin kita bisa ambil sampel dari sini teman-teman ya, pergerakan ini, dan kita bisa geser ke sini kalau misalnya dia bertahan di atas level tersebut ya. Jadi dia akan naik, mungkin di sini akan nge-retest dulu teman-teman. Oke, kalian bisa lihat ya, dia akan nge-test dulu level 61,8%, naik terus higher high ya kan, karena di sini juga kan prosesnya kalian bisa lihat ya, ini high, ini low, ini higher high, ini higher low, maka di sini potentially higher high, di sini jadi higher low teman-teman. Oke, itu paling untuk pergerakan XRP saat ini. Beberapa level resistance dan support sudah saya jabarkan. Kalau misalkan teman-teman agak bingung gitu ya, kalian bisa lihat di bagian bawah itu biasanya saya masukin yang namanya timestamps. Timestamps itu saya juga kasih mikro judul, jadi teman-teman bisa tahu apa yang lagi saya bahas di sana gitu kurang lebih. Dan kalau misalkan teman-teman juga pengen ngecek untuk harga XRP atau pergerakan, jangan lupa kalian cek kolom description, karena di situ saya kasih link untuk akses ke TradingView. Teman-teman bisa cek chart saya ada di TradingView di situ, dan kalian bisa jadikan patokan untuk kalian juga melakukan analisa atau chartingnya masing-masing. Dan by the way, as always, this is not financial advice. Hopefully yang saya bagikan bisa membantu untuk teman-teman, bisa buat bahan pembelajaran teman-teman juga bagi yang baru terjun di industri kripto. Dan paling itu aja seputar XRP yang bisa saya sampaikan. If you guys enjoy and like this video, leave your thumbs up. Jangan lupa juga subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya. Dan boleh kalau misalnya teman-teman berkenan, share video ini ke XRP Army lainnya. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Thank you so much for watching. I'll see you guys again in the next video. Cheers.